Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini saya masih bisa mengupload dan membuat video ini. Salawat dan salam tak lupa kita selalu sajikan ke pangkuan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, nama saya Dayani, saya mahasiswi Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5 dengan NIM 2111020. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Sebelumnya yang terhormat Bapak Awal Kurnia Putra Nasution MTPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang malaikat Allah, di mana ini adalah salah satu materi pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS. Langsung saja, di sini saya akan membahas 6 poin, yaitu yang pertama pengertian iman kepada malaikat, yang kedua hukum beriman kepada malaikat, yang ketiga penciptaan malaikat, yang keempat nama dan tugas-tugas malaikat, yang kelima sifat-sifat malaikat, dan yang keenam hikmah beriman kepada malaikat. Langsung saja, yang pertama pengertian iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat saya di sini mengambilnya ada 3. Yang pertama ada pengertian iman menurut Muhammad Quraish Shihab. Menurut Quraish Shihab, malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada pengertian iman secara istilah. Secara istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintahnya. Selanjutnya ada pengertian iman secara umum. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Selanjutnya ada hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat adalah fardhu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Selanjutnya ada penciptaan malaikat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Sebagaimana yang disebutkan oleh hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Fatir ayat 1, di mana artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan atau untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan pada ciptaannya yang apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mungkin maka dari itu malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis, patutlah hal itu menjadi sebuah keraguan bagi kita. Selanjutnya ada nama dan tugas-tugas malaikat. Sebagaimana malaikat yang kita ketahui itu ada 10, yaitu ada Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar dan Nankir, Rakib dan Atid, Malik, serta malaikat Ridwan. Jibril itu tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya untuk menurunkan hujan dan membagi rizki. Israfil tugasnya untuk meniup sangkakala. Ijrail tugasnya untuk mencabut nyawa. Munkar dan Nankir tugasnya untuk menanyai manusia di alam kubur. Rakib dan Atid tugasnya untuk mencatat amal baik dan amal buruk yang manusia lakukan pada kehidupannya dari pertama dan hingga ia meninggal dunia.
Malik tugasnya untuk menjaga pintu neraka, sedangkan malaikat Ridwan tugasnya untuk menjaga pintu surga. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama ada gaib. Yang dimaksud dari gaib ini adalah makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung, karena malaikat ini diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Selanjutnya ada patuh dan taat terhadap perintah Allah. Malaikat ini adalah salah satu makhluk yang diciptakan Allah yang selalu taat dan patuh kepada perintah Allah, tidak pernah membangkang dan mengeluh, senantiasa menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, tidak berjenis kelamin pria atau wanita. Malaikat itu tidak dijelaskan dia itu berjenis kelamin pria atau wanita, maupun lain sebagainya. Selanjutnya ada bisa berubah wujud. Malaikat memiliki sifat yang bisa berubah wujud sesuai apa yang ia kehendaki. Selanjutnya tidak terikat dimensi jarak dan waktu. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang dijelaskan bahwa malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam manusia diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu atau dari tanah. Selanjutnya ada hikmah beriman kepada malaikat. Salah satu hikmah beriman kepada malaikat adalah dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah beriman kepada malaikat ini sebenarnya ada beberapa, seperti yang pertama menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari penghambatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Mungkin ini yang tadi kami sebutkan seperti gaib tadi. Selanjutnya ada menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperbanyak karunia. Selanjutnya ada menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Dan yang terakhir ada menumbuhkan cinta kepada amal saleh, karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh Allah melainkan dengan usaha dan kerja keras pastinya. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.